fidyah saja untuk ibu hamil dan menyusui. Pendapat ketiga, qada dan fidyah. Qada ya, fidyah pun juga. Ini yang biasa diambil ibu-ibu mazhab Syafi'i. Ya, qada ya, fidyah juga. Kalau mazhab Syafi'i lebih spesifik lagi. Jika seorang ibu hamil dan menyusui, dia takut terjadi apa-apa kepada bayinya, maka dia fidyah saja. Tapi kalau misalnya dia takut kepada dirinya atau dirinya dan bayinya, maka dia harus qada dan fidyah. Sorry ya, terbalik ya. Apabila tidak berpuasa sebab khawatir kondisi bayinya, yang wajib ia lakukan adalah qada sekaligus fidyah. Tapi kalau khawatir pada dirinya saja, diri si ibu itu, dia khawatir pada dirinya sendiri ketika dia hamil menyusui terjadi apa-apa pada dirinya, atau mengkhawatirkan dirinya plus khawatir juga pada bayinya, maka ia harus qada saja. Oke. Kalau dia takut kepada dirinya terjadi apa-apa dan atau takut pada dirinya plus bayinya, maka dia qada saja. Enggak pakai fidyah. Kalau dia takut pada bayinya saja terjadi apa-apa, maka qada plus fidyah. Agak spesifik ya. Maka qada dan fidyah ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya. Dia menggabungkan dua dalil pada pendapat pertama dan pendapat kedua, yaitu dalil pendapat pertama dari surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 184. Ini dalil yang mengatakan qada saja. Pendapat pertama tadi. Pendapat kedua, fidyah tanpa qada, dalilnya Al-Baqarah 184 juga. Ya. Kemudian memakai pendapat dari para sahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi ini dalilnya. Digabungkan dalil-dalil ini, itulah pendapat ketiga, qada dengan fidyah. Kemudian pendapat keempat dibagi-bagi. Kalau hamil qada saja. Kalau menyusui fidyah saja. Gitu ya. Kalau kita lihat pada ayat Al-Baqarah 184 tak disebutkan di situ secara letterlek ibu hamil dan menyusui. Yang disebutkan adalah orang yang sakit dan safar. Nah, kenapa kok nggak ada? Berarti orang yang hamil dan menyusui dianggap sebagai orang sakit. Ya, karena apa? Dia sakit dalam masa lama, yaitu berapa hari? Kalau hamilnya bisa berapa hari? Berapa bulan bahkan, kan? Kemudian orang menyusui juga sampai 2 tahun, itu juga dianggap orang sakit dia. Hamil dan menyusui berarti dianggap orang sakit, dan orang sakit atau ini di dalam surah Al-Baqarah 184 itu diperbolehkan untuk tak berpuasa dan dia membayar fidyah. Kalau dalam Al-Baqarah 184 sambungannya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak bisa berpuasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya. Jadi kalau orang sakit tak bisa berpuasa karena tak mampu, berarti dia fidyah. Maka orang hamil dan menyusui kalau dia tidak bisa berpuasa, dia dikategorikan sebagai orang sakit, dan jika dia berpuasa dia susah juga, maka dia bisa fidyah. Nah ini ya, makanya timbul pendapat di kalangan ulama, ayatnya sama Al-Baqarah 184 tetapi argumentasinya berbeda. Ada yang bilang qada saja, ada yang bilang fidyah saja, ada yang bilang qada plus fidyah, ada yang bilang yang hamil qada, yang menyusui fidyah.
Karena ini ijtihad berarti adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh seorang manusia biasa, maka dia bisa dipilih. Boleh diikutin yang mana saja. Jika benar dapat 2 pahala, jika salah tetap dapat pahala 1. Sah-sah saja. Ya. Tapi kalau misalnya kita ngikut mazhab Syafi'i, berarti itu tadi lebih baik ngikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak mampu, misalnya, kenapa tidak mampu? Sebab itu tadi. Banyak kali mau di kodonya. Saya ngambil pendapat yang mengatakan kodo dan fidyah mazhab Syafi'i. Udahlah kodo fidyah pula. Maka gimana tuh? Azab-azab dia lah mengkodo puasanya itu, kalau dia hamil berarti bisa jadi 8 bulan, 7 bulan, kalau dia tiap tahun 7 tahun itu ya. Waduh, 7 tahun produksi anak terus kerjanya. Itu ngeri mengkodonya. Enggak sanggup orang. Berarti dia fidyah saja. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran mazhab di sini ya, silakan memilih. Tapi dinasihatkan komitmen pada satu mazhab. Kecuali jika tidak bisa, dia tak mampu dia berpuasa karena saking banyaknya puasa mau dikodonya, sebab tiap tahun dia hamil menyusui. Jadi dia dianggap seperti orang yang sakit terus menerus, maka dia fidyah saja. Tapi ada orang yang fidyah dia nggak mampu bayar karena dia termasuk golongan orang miskin yang harusnya menerima fidyah, maka dia tak fidyah, dia kodo saja. Nah, seperti itulah kurang lebihnya gambarannya, ya. Tapi kalau mampu badan, mampu finansial, maka lebih baik yang tadi kodo plus fidyah, lebih afdol lah, ya, begitu. Jadi dikembalikan kepada diri masing-masing, sanggupnya bagaimana. Ya kalau yang tadi saya sebut hamil menyusui aja terus kerjanya tiap tahun, pastilah Ramadannya itu tak ada semuanya itu, ya. Berapa kali itu diliskan. Karena tahun depan setelah selesai menyusui tiba-tiba hamil lagi, ya. Mana sempat dia mau mengkodo puasanya? Itu susah sih. Kecuali nanti kalau kita udah berumur tua, selesai anak nggak buka warung lagi misalnya, baru memulai kodo, silakan kalau mampu. Berarti dibuat sistemnya seperti puasa Daud misalnya. Kalau mau santai sedikit, kalau enggak ya terus puasa terus menerus. Azab juga ya, azab juga. Nah itu dia. Baik, itu ya, kodo dan menyusui. Kodo orang hamil dan menyusui gimana caranya? Itu pendapat-pendapatnya. Jangan ambil pendapat yang aneh itu, yang nomor 5 itu. Tak dikodo, tak pula difidyah. Betul agak dekok dia nih. Nah, cara fidyah. Sekarang kita bahas cara fidyahnya. Kalau Anda dengar segini segitu, itu memang begitu, memang ada perbedaan pendapat, ya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat itu 1 mud besaran fidyah untuk 1 hari yang ditinggalkan. Berarti 1 mud itu adalah takarannya 2 telapak tangan kita ini ditampung seperti orang berdoa, curahkan makanan pokok yang mentah di situ. Jangan nasi rames dicurahkan di situ ya, tidak. Makanan pokok. Jadi 1 mud sekitar hampir 7 ons. Ya, enggak sampai 1 kilogram. Hampir 7 ons, sekitar 675 gram lah. Ya, itu 1 mud. Maka berasnya sebesar itu. Itu untuk 1 hari yang ditinggalkan. Kalau misalnya ada 10 hari yang ditinggalkannya, maka 10 kali 675 gram sama dengan hampir 7 kilo. Ya, 675 kali 10 hari. 6 kilo 750 gram. Ya, hampir 7 kilogram. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi kalau pendapat Imam Abu Hanifah, kalau fidyah besarannya adalah setengah sok. Setengah sok itu 4 mud, 4 kali telapak tangan ini. Tapi kalau setengah sok berarti 2 kali telapak tangan. 2 kali telapak tangan tampung ya dengan beras, itulah dia fidyahnya untuk 1 hari yang ditinggalkan. Kalau kita makan nasi, biasanya nasi itu dimasak segini cukup gak untuk 1 hari? Atau 1 kali makan beras ditampung segini terus dimasak,
sekitar 7 ons, belum sampai 1 kilo. Dimasak itu berapa satu takaran gitu ya. Nah, itu cukup nggak untuk satu kali makan? Cukup kan? Kadang lebih, karena ukuran perut orang Indonesia ini kecil, ya. Kemudian kalau misalnya cukup, berarti tak perlu dikalikan 3 kali makan. Apalagi kalau mengikut pendapat Imam Abu Hanifah yang setengah sok 2 mud beras, 2 telapak tangan gini, 1, 2. Maka itu cukup untuk 2 sampai 3 kali makan, atau makan siang dan makan malam. Dari sinilah kalau kita membuatnya bukan beras, kalau kita buat fidyah itu berupa makanan siap makan dengan lauk-lauknya, bukan cuma nasi aja ya. Kalau mau dikonversi kepada fidyah adalah memberi makan fakir miskin dengan takaran makanan siap saji, siap makan, atau nasi ramas atau nasi kotak. Takarannya adalah, kalau ngikut Imam Mazhab Syafi'i tadi, cukup untuk 1 kali makan, berarti nggak dikalikan 3 atau kalikan 2. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah tadi, bisa dikalikan 2 sampai 3. Sebab takaran soknya seperti itu kalau beras mentah. Tapi kalau nasi dah makan siap saji, itu 2 sampai 3 kali ngasihnya. Nah, kalau misalnya menemui iklan-iklan, kan banyak internet ini sekarang, hati-hati ya, boleh jadi itu tipu-tipu. Kita mau bayar fidyah gitu kan. Nah, satu fidyah 20.000 untuk 1 hari ditinggalkan, transfer ke sini, itu banyak tuh sekarang. Coba lihat di internet, banyak. Di Instagram muncul tuh iklan itu, di Facebook juga muncul itu. Hati-hati ya, boleh jadi tipu-tipu. Semua orang nanti kirim-kirim rekening ke sana untuk bayar fidyah, rupanya enggak, bohong. Jadi salurkan, boleh langsung ke lembaga-lembaga yang terpercaya, atau misalnya langsung kasih ke orang miskin nih, bukan orang yang ahlul zakatnya, yang mustahik zakat, bukan. Kita nggak bicara zakat sekarang, kita bicara fidyah. Fidyah ini diberikan to'amu miskin, kepada orang yang miskin. Berarti cari orang miskin. Orang miskin ini kadangkala subjektif ya. Ada yang miskin banget, ada yang miskin biasa aja, gitu ya. Ada yang nampaknya dia punya rumah besar, tetapi ternyata tak cukup dia makan untuk besok, dia bingung mau makan apa. Ini ada, itu pun miskin, walaupun punya rumah. Boleh jadi rumahnya adalah peninggalan suaminya ataupun peninggalan orang tuanya, tapi dia hari-hari nggak bisa makan. Berarti dia masih termasuk orang miskin, ya. Berarti tak boleh fidyah diberikan kepada orang kaya atau orang berkecukupan, tak bisa. Biar maksudnya fidyah itu nggak lari kemana-mana, dikasih ke keluarganya, tapi keluarganya tidak miskin. Kalau miskin nggak masalah, ya, boleh diberikan kepada keluarga sekalipun. Nah, caranya kalau kita mau ngasih ke orang langsung, caranya gini. Tentukan dulu nominalnya berapa kalau mau dikonversi ke uang. Namun ada ulama yang berpendapat tidak boleh dikonversi ke uang, harus diberikan dalam bentuk makanan ataupun beras, ya, makanan pokoknya atau makanan siap saji, langsung diberikan kepada orang tersebut, tak boleh pakai uang. Ini menurut beberapa ulama. Ada juga yang memperbolehkannya diberikan dalam bentuk uang. Karena apa? Kenapa? Karena kadang-kala zaman sekarang itu kebutuhannya berbeda. Itu argumentasinya. Maka baik zakat fitrah juga fidyah. Kalau terlalu banyak beras dikasih ke orang, masa dia mau makan berasnya aja, bagaimana dengan lauknya, kan kayak gitu. Walhasil ada ulama yang memperbolehkan fidyah itu bisa diuangkan kemudian dikasih ke orang miskin tadi. Jadi dia yang membeli sendiri apa kebutuhannya. Boleh jadi dia nggak butuh beras karena saking banyak berasnya dikasih orang, maka dia membeli lauknya. Oke. Nah, berarti caranya kalau kita ngasih ke orang lain, orangnya langsung kita datengin. Misal kita nggak puasa 30 hari. 30 hari kalau mau ngasih beras boleh kepada 1 orang saja. Berarti hampir 30 kilo. Ya. Tadi sekitar kalau ikut Imam Syafi'i tadi berapa? Hampir 7 ons. 7 ons kali 30 hari. Diberikan kepada 1 orang boleh. Sebab apa? Dia bisa masaknya kapan-kapan. Tapi kalau kita memberikan 30 nasi beserta lauk pauknya, 30 porsi kepada 1 orang, itu nggak boleh. Sebab apa? Nggak mungkin 1 orang itu makan 30 porsi sekalian, ya. Adanya nanti basi makanan tersebut. Maka caranya kasih ke 30 orang yang berbeda.
Kalau makanan siap saji. Nah kalau beras masih bisa lagi bentuknya seperti apa? Misal kita berikan kepada 2 orang, berarti masing-masing orang dapat hampir berapa tuh tadi? 30 kali 7 berapa Bu? Matematika kurang bagus ya. 30 kali 7 berapa? 21 berarti hampir 21 kilo tadi ya. Bagi 2 berarti satu orang tuh dapat segitu setengahnya, atau boleh dibagi 15, terserahlah, pokoknya itu bisa dibagi-bagi gitu ya, karena dia beras. Tapi dengan catatan satu porsi itu 1 mud, hampir 7 ons itu 1 porsi gitu ya. Jangan dibagi setengahnya untuk 2 orang, misalnya 3 ons dengan 4 ons misalnya, 3 ons untuk 1 orang, 4 ons untuk 1 orang, nggak bisa kayak gitu. Jadi satu porsinya harus 7 ons itu untuk 1 orang, baru bisa dikali berapa gitu. Oke? Gitu caranya. Toyib, selesai. Ada pertanyaan? Dulu kan waktu muda-muda kita kan menyusui anak dan menyusui apa yang, tapi dulu cuma bayar media aja, enggak apa maksudnya aku bayar media enggak pernah dengar atau kodo gitu kan. Ada juga sifat berbeda dengan terus kodo puasanya tuh sekarang aja berbagi ini, tapi ini caranya misalnya setahun ini mau ganti puasa, tahun besoknya puasa sunat seperti biasa, setahun tuh bayar puasa kayak gitu. Boleh-boleh aja ya, istilahnya gini, kalaupun tak dilakukan karena apa? Karena tak tahu ilmunya, dianggap yang sudah dilakukan tadi, misalnya dia cuma bayar fidyah aja tanpa kodo, udah dianggap selesai, karena dia baru dapat ilmunya sekarang dan dia memilih mazhab yang mengatakan kodo dan fidyah misalnya ya. Itu berlakunya untuk kedepannya karena ilmunya baru sampai, jadi yang dianggap yang ke belakang itu udah selesai. Fidyah misalnya, ya udah fidyah selesai, atau kodo saja dia, ya sudah selesai ya. Tapi kalaupun mau juga buat, misalnya ternyata di kodonya aja zaman lalu, enggak di fidyahnya, tahu dia dapat ilmu dan dia memilih pendapat itu dan yakin dengan pendapat itu, maka sekarang dia bayar fidyahnya aja, seperti itu ya. Dan kalau misal pun kodo, maka dia cara bayarnya ya terserah, pokoknya diganti. Dicoba ganti misalnya bentuk yang kayak ibu tadi, boleh mau dibikinkan terus menerus berkesinambungan, kemudian ada haid yang menyertai, terus setelah haid langsung sambung lagi, nggak masalah ya. Walaupun dilakukan ketika hari Jumat ataupun Sabtu ya, karena itu makruh kalau cuman hari Jumatnya 1 saja atau Sabtu saja ya. Maka kalau maupun mengkodonya disertakan Jumat dan Sabtu misalnya, atau Kamis dan Jumat gitu, biar dia nggak sendirian Jumat dan Sabtunya ya. Kemudian kalau orang yang sengaja meninggalkan puasanya, bagaimana nasibnya? Dikodo atau enggak? Atau difidyahkannya? Kan gitu ya. Nah ini sama seperti orang sholat kalau misalnya dia tinggalkan secara sengaja, secara sadar dan secara sengaja, dia memang tidak mau sholat ataupun puasa, ini ada 2 pendapat ya. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama bahwasanya tidak dikodo puasanya maupun sholatnya, sebab dia meninggalkan secara sukarela. Berbeda dengan orang yang karena lupa atau karena baru bangun tidur atau baru sadar dari pingsan dan sebagainya, maka dia langsung mengkodonya ya, harus dikodo. Tapi kalau secara sengaja ditinggalkannya, sholat maupun puasa Ramadannya, maka pendapat pertama mengatakan tidak perlu diganti, sebab dia secara serta-merta meninggalkannya dan dia menjadi orang yang kafir. Kalau orang kafir masuk Islam lagi, kurang lebih seperti itu, dia diumpamakan seperti orang kafir. Orang kafir kalau masuk Islam kan dari nol, tapi dengan syarat apa? Taubat ya, dengan cara taubatan nasuha, tidak pernah meninggalkan sholat dan puasa Ramadan secara sukarela dan sadar. Jadi diterima taubatnya, kemudian digantinya dengan puasa sunnah, maksudnya ditambalnya lah dosa-dosa masa silamnya itu dengan puasa sunnah gitu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini mayoritas ulama, walaupun secara sengaja dia meninggalkan sholat maupun puasanya, tetap harus diganti karena dia berutang, dan tidak mudah mengatakan seorang muslim kalau dia meninggalkan sholat dan puasa
dia dikatakan kafir serta-merta. Ya, tak semudah itu mengatakan orang muslim kafir. Yang paling banter adalah dia bermaksiat. Ya, berarti dia berdosa. Dia tetap muslim. Gitu. Ini menurut pendapat yang kedua tadi. Berarti qadha-nya harus dijalankan walaupun sebanyak apapun itu. Nah, dia meninggalkannya misalnya, dia tetap muslim misalnya, tidak ada kafir. Sebab apa? Dia tetap muslim, tidak pernah mengatakan aku tak percaya Allah, gitu, tak pernah. Dia masih percaya, tetapi dia meninggalkannya karena bermaksiat, ya. Maka tetap dia qadha-nya. Caranya baik qadha puasa maupun sholat itu dihitunglah, dikira-kiranya berapa tahun dia meninggalkan puasa Ramadan itu, ya, atau sholatnya dihitung. Dan lebihkan sedikit. Untuk nambal-nambal kali aja ada yang lepas dari perhitungannya itu, tambahkan sedikit. Kemudian baru mulai mengangsur dan itu dicatat. Uang utang materi aja harus dibayar dan dicatat kan. Maka yang seperti ini juga harus dicatat sebenarnya. Jadi Bu, kalender kita yang Ramadan tahun ini tuh usahakan punya kalender sendiri untuk dicoret-coret tuh. Kadang-kala kalau orang haid terus hanya berpegangan pada ingatannya semata, aku kayaknya haid dari tanggal segini-segini, itu kadang hari setelah lewat gitu lupa lagi tuh antara 6 sama 7 atau 5 sama 6 ya, dari mana aku mulai haid, makanya perlu diconteng gitu. Hari ini aku haid, langsung dikasih, punya kita sendiri kalendernya itu ya. Kemudian ketika menggantinya juga seperti itu, harus ditulis itu, nih tanggal segini aku sudah 1 hari, besok tanggal ini, karena kadang-kala kita kan nggak berkesinambungan mengganti puasa Ramadannya, ya, maka ada jeda-jedanya kadang-kadang karena haid ataupun karena halal bihalal kan banyak. Hari ini kita pingin mengganti puasa kita, tapi terus besok diundang sama orang, walhasil kan berjeda tuh, makanya perlu dicatat itu tanggal mengqadha puasanya, tanggal haidnya, tanggal nifasnya, tanggal mengqadhanya perlu, kalau nggak selesai mengqadhanya, ya. Apalagi catatannya ada hilang, aduh, kayak mana kita nasib kita kan gitu. Maka seperti itu. Dan utang itu wajib dibayar. Itu prinsip pendapat kedua. Utang wajib dibayar. Nah, sekarang berkaitan dengan puasa Syawal dan qadha, mana yang kita dahulukan? Kita mau Syawal dulu atau qadha dulu? Ini banyak pendapatnya ya. Ada yang berpendapat boleh melakukan Syawal dulu walaupun masih punya utang puasa. Ada yang berpendapat makruh kalau puasa dia puasa sunnah sementara dia masih punya utang yang wajib, gitu ya. Jadi ada dua pendapat ini, sebenarnya sah-sah saja karena ini hasil ijtihad, jadi boleh diikutin ya, jangan ribut masalah ini. Kemudian masalah apakah kita bisa mendabelkan niat puasa Syawal dan puasa qadha kita, ini juga ada pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya tak bisa, yang qadha itu kan wajib ya, yang Syawal itu sunnah. Maka kalau kita berutang 100.000, ibu berutang 100.000 kepada saya, pas ibu kembalikan, ibu bayar pakai duit merah 100.000. Ibu bilang, Ustazah, saya bayar utang saya yang 100.000 kemarin plus sedekah, kata ibu. 100.000 ya, 100.000, utangnya 100.000, mana sedekahnya bu? Kayak gitu. Nah ini argumentasi, dalil akalnya, secara logikanya nggak bisa kan? Iya, itu kalaupun bisa, berarti mengikut pendapat kedua, bolehnya mendabelkan niat antara qadha dan Syawal itu dilakukan dalam 1 hari, tapi niatnya 2. Ya Allah, aku mau berpuasa qadha Ramadan plus puasa Syawal pada 1 hari. Boleh, ini mengikut pendapat kedua. Cuman kalau kita merujuk kepada pendapat pertama pasti orang-orang yang mengatakan itu kedekut. Versi kedekut. Versi pelit ya. Masa 1 hari bisa di double niatnya kan kayak gitu ya. Ya monggo ngambil pendapat yang mana. Itu memang ada pendapat-pendapat ini ya. Kalau mau kita beri nama pendapat pertama itu ulama fikih dari mazhab Imam Abu Hanifah, boleh hukumnya dan sah melaksanakan puasa sunnah walaupun hutang puasanya belum dilunasi, itu satu ya. Kemudian untuk masalah yang kedua, siapa nih yang berpendapat demikian? Maliki dan Syafi'i berpendapat boleh mengerjakan puasa sunnah sebelum melunasi puasa wajib. Oh ini masalah bukan double niat ya, ini masalah kalau puasa Syawal dulu atau qadha dulu kan gitu. Pun terbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang memperbolehkan Syawal dulu karena apa? Hakikatnya Syawal ini kan cuma 30 hari atau 29 hari. Dia sempit waktunya.
kalau tak dilakukan pada Syawal itu juga gara-gara kebanyakan kodonya banyak banget, maka Syawal itu diperbolehkan duluan dia ditunaikan daripada kodo, ya. Nah, kalau misalnya pendapat kedua adalah kalau dia harus kodo dulu baru selesaikan yang sunah-sunahnya, seperti itu ya. Dan yang kembali kepada masalah doublekan niat tadi, satu memperbolehkan double niat, satu tak memperbolehkan double niat. Yang tak memperbolehkan double niat ini boleh juga seperti ini. Dia berniat qada Ramadan tetapi dilakukan pada bulan Syawal tanpa diniatkan puasa Syawal, hanya niat qada saja, insya Allah dapat pahala Syawal, gitu ya. Tapi kalau mau mendapatkan pahala yang seperti disebutkan dalam hadis, jika seseorang menyempurnakan puasa Ramadannya kemudian dia lanjut 6 hari di bulan Syawal, dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun, maka dia harus berbeda-bedakannya itu. Kodonya juga iya, plus Syawalnya juga iya, ditunaikan dalam bulan Syawal, baru dia dapat pahala 1 tahun puasa. Seperti itu ya. Disah-sah saja mau mendabelkannya atau tidak, ya. Apalagi kalau sunnah dengan sunnah, misalnya puasa Syawal plus dilakukan pas hari Senin, berarti kan dapat pahalanya 2 dan boleh dinabalkan niatnya karena sunnah dengan sunnah. Ini kan permasalahannya karena yang wajib dengan yang sunnah, boleh atau tidak, kan gitu. Nah, pendapat pertama itu tadi, pendapat kedua ini tadi, silakan mau pilih yang mana. Tapi kalau dia misalnya ngambil pendapat kalau misalnya dia seorang perempuan yang masih bersuami, maka dia tunaikanlah puasa Syawal dulu. Sebab apa? Waktu dia terbatas Syawalnya dan dia mempunyai kewajiban jika dipanggil suaminya. Bukan dipanggil biasa ya, dipanggil untuk jima. Jadi dia utamakan Syawal dulu karena Syawalnya mau habis. Nah, baru dia qada Ramadan. Nah, kalau dia tak bersuami, single, available, atau misalnya suaminya mengizinkannya, maka dia qada dulu baru selesaikan Syawalnya di bulan Syawal sekalian, ya. Nah, kalau misalnya puasa qada itu terbentang bagi orang yang memperbolehkan puasa, bagi ulama yang memperbolehkan puasa Syawal dulu ditunaikan baru qada. Kenapa? Karena puasa qada itu terbentang pengkodoannya, kebolehannya sampailah Ramadan tahun depan, berarti kan 1 tahun tuh. Beda dengan Syawal. Makanya mereka menasihati Syawalnya dulu baru qadanya. Karena qada ini boleh jadi banyak bagi wanita. Kalau laki-laki kan qadanya paling sakit, safar. Kalau kita kan haid 7 hari, nifas 30 hari. Seperti itu kan banyak. Maka Syawalnya dikejar dulu baru qadanya, seperti itu. Ya. Kalau saya lihat dah 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Ramayana itu, Bu, terang-terangan orang makan. Ada yang berjilbab? Ada. Kita khususnya dia haid kan. Nanti ada bapak-bapak tak berjilbab. Makan dia, terus dia haid kah? Kayak gitu. Itu dia. Cuman khususnya lagi dia adalah pekerja keras. Kalau pekerja keras ini boleh dia tak berpuasa, kayak tukang, kayak buruh, mengangkat barang, memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, dia ini harus tetap berniat puasa di pagi harinya ataupun di malam harinya. Namun nanti kalau nggak sanggup baru dia berbuka, tapi tak dilakukan pembukanya di depan orang ramai, ya. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan kalau kita haid tengah hari, kita tengah hari haid baru keluar haidnya, maka kita tetap disuruh berpuasa untuk menghormati orang yang sedang berpuasa. Jadi jangan makan di belakang. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama, ya. Jadi tetap dia berpuasa ketika setengah untuk menghormati setengah harinya itu masih puasa, ya. Jadi makannya nanti sama orang-orang yang berbuka, gitu ya. Nah, itu. Ada pertanyaan? Iya, kakak itu. Gram kali 4. 1 mut kan segini. Kali 2 ya, kali 2 ya. Nah, sekitar itulah 1 kilogram lebih, itu kan udah 30.000.
Jadi dah benar aja sih, dianggap benar. Yakin dengan itu, jangan ragu-ragu lagi. Kecuali kalau ragu-ragu ya tunaikan lagi tambahannya. Yakinkan aja sudah. Berarti sudah terlaksana. Oke. Untuk kedepannya silakan mau ngambil yang mana? Ikut mazhab Syafi'i 1 mud atau 2 mud, setengah sok. Ikut mazhab Hanafi. Seperti itu ya. Nah, fidyah nih kapan dikasihnya? Ketika Ramadannya, sebelumnya boleh atau bagaimana? Ada pendapat jika sebelum Ramadan sudah ngasih fidyah, misalnya di bulan Sya'ban dah siap-siap ngasih fidyah ke orang-orang miskin. Kenapa? Karena dia memang orang yang jenis yang betul-betul memang fidyah dia. Siapa biasanya orang sakit yang tak sembuh-sembuh, orang kanker misalnya, atau orang yang lanjut usia, itu kan memang nggak bisa. Dah tahu kita dia nggak bisa berpuasa, berarti kan kita dah bisa bayarkan fidyahnya gitu ya. Ada pendapat mengatakan boleh dibayar. Ada pendapat yang mengatakan tak boleh dibayar kecuali sudah masuk Ramadannya atau sudah berlalu harinya. Kalau pendapat yang mengatakan nggak sah fidyah dibayarkan sebelum Ramadan, itu berarti katanya melanggar takdir Allah. Sebab kita belum tahu dia masih hidup apa tidak sampai Ramadan. Boleh jadi dia meninggal sebelum Ramadan, tapi sudah ditunaikan fidyahnya. Untuk apa? Jadi sia-sia. Ataupun misalnya dia meninggal di tanggal 10 Ramadan, ternyata sudah dibayarkan fidyahnya 30 hari. Ini kan menjadi sia-sia. Seperti itu, ini pendapat yang mengatakan tak boleh. Dia harus sudah berlalu harinya baru bisa dibayarkan. Atau di awal Ramadan, dah masuk Ramadan baru bisa dibayarkan gitu ya. Jadi terserah sih sebenarnya mengikut yang sebelum Ramadan boleh ataupun sesudah Ramadan sudah berlalu. Misalnya ketika biasanya orang bayar kapan fidyah nih paling sering? Ketika bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah, ya. Pas zakat fitrah tuh, dah hari-hari mau Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, itu orang bayar fidyah sama zakat fitrah biasanya seperti itu. Tapi kalau zakat fitrah sebelum sholat ya, tapi kalaupun fidyah dibayarkan setelah Idul Fitri boleh. Siapa yang wanita lagi yang harus bayar fidyah kalau dia nggak sakit, bukan lanjut usia? Wanita yang tidak sempat melakukan qada Ramadannya tanpa uzur. Kalau uzur contohnya kan dia hamil lagi, dia menyusui lagi, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang ini dia tak ada uzurnya, lantas Ramadan tahun depan datang dia belum sempat selesai qadanya, berarti dia dapat denda. Yaitu apa? Harus membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang dia belum selesaikan qadanya. Misalnya dia punya utang 7 hari, udah diselesaikan 5 hari, tahu-tahu Ramadan tahun depan nggak ada lagi waktu untuk mengqada. Tapi karena dia lalai dari zaman Ramadan tahun lalu sampai itu kan 1 tahun sebenarnya dia harus bisa, tetapi karena itu tadi karena lalai, walhasil didenda lah dia. Misalnya 2 hari belum sempat lagi ditunaikan qadanya, ya, maka dia bayar fidyah plus qada. Ada lagi mazhab Hanafi yang mengatakan dikali gandakan puasanya itu ada 2 hari yang belum sempat ditunaikan dan masuk Ramadan tahun depannya, nggak cuma bayar fidyahnya juga harus dikali gandakan, 2 kali 2 4 puasanya. Itu sampai segitunya. Sebab apa? Hukuman bagi orang-orang yang lalai-lalai ini. Berarti salah satu kategori orang yang membayar fidyah adalah orang yang tak sempat menunaikan qada Ramadannya sudah masuk Ramadan berikutnya. Dia harus bayar fidyah. Oke? Iya, Bu. Orang tua saya sendiri itu ada 30 hari dia tidak berpuasa, cukup kita bayar 21 kilo plus itu saja. 30 hari dia tak berpuasa. Ya kali 7 aja biar selamat ya. Kalau kali 6,75 boleh juga ya. Kali 7 aja biar selamat. 7 kali 3 210 berapa? Berapa? 21 kilo. 210 sih. 21 kilo. Iya, sebenarnya fidyah itu mudah loh, murah. Jangan dibayangkan aduh banyak banget gitu, enggak. Karena harga beras kan murah. Nah, gini dia. Harga beras lah yang menentukan jumlah nominal fidyah itu. Kemudian juga kalau dia bentuknya makanan siap saji yang mau kita berikan, harga nasi ramas, nasi kotak itu yang menentukan harga fidyah kita.
Orang Pekanbaru makannya beda dengan orang Jakarta. Betul. Bare Solo dengan Ampera. Kan beda tuh nasi ramasnya. Ibu ikut yang mana? Gitu ya. Paling afdol yang ikut yang terbaik. Istilahnya kalau kita mampu ambillah yang bagus. Berasnya misalnya beras yang paling bagus. Beras apa paling bagus? Anak Daro apa? Pilih yang itu. Gitu ya. Tapi kalau mampunya segitu misalnya kali 10.000 tadi misalnya kan satu porsi ada makanan 10.000 nasi bungkus. Ada misalnya. Nasi Ampera 11.000 misalnya 10.000. Ya udah 30 kali 10.000 210.000 tuh. Atau 30 kotak dengan harga satu kotaknya 10.000. Itu tadi ya. Yang fidyah tadi mengerti ya? Fidyah tadi kalau misalnya ngambil pendapat ketika harinya sudah terlewati baru dibayar, boleh juga kita ngangsur. Misalnya gini, satu hari Ramadan masuk tanggal 1 lewat, bayar 1. Tanggal 2 masuk lewat, bayar 1. Atau boleh dikumpulkan di akhir, atau boleh dikumpulkan 1 sampai 15. Berarti pas hari ke-16 kita bayarkan, nanti tanggal 30 kita bayarkan lagi sesuai kemampuan masing-masing. Boleh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, kok jadi banyak ya? Ya, Bu. Yang mana? Bu tengah belakang, Bu Des. Bu Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini problemnya pil KB nih, Ustazah. Oh, iya. Jadi kan pil KB ini memporak-porandakan siklus haid. Iya. Ada kasus tuh sebelum haid yang sebenarnya itu udah muncul coklat itu 2 hari. Habis itu setelahnya sehari atau 2 hari setelahnya bersih gitu, Ustazah. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah terporak-porandakan siklus haid kita gara-gara KB, paling mudah itu yang menentukan tuh siapa? Mazhab Syafi'i paling enak. Ya, mazhab Syafi'i paling enak. Mau dia menjadi sedikit haid kita harinya, mau menjadi banyak dia takarannya itu kalau paling maksimalnya 15 hari. Ya. Jadi kalau terus-menerus misalnya satu hari pertama dia coklat, hari kedua, ketiga nggak ada, hari keempat itu dihitungnya dari keluar dari yang coklat tadi. Jumlahkan sampailah 15 hari itu. Kalau masih keluar juga kayak gitu-gitu walaupun sikit hari ke-16 harus mandi. Itu aja, jangan pusing kalau mazhab Syafi'i mah, gampang. Tapi kalau dia udah bersih istilahnya, karena dalam mazhab Syafi'i ini 1 kali 24 jam minimal haid. Ya, batas minimal haid itu dikatakan dia haid adalah darahnya keluar 1 kali 24 jam. Kurang dari 1 kali 24 jam bukanlah darah haid. Kalau keluarnya apalagi di luar siklus haid, bahkan bukan haid gitu ya. Seperti itu. Jadi udah jangan pening Bu, Ibu hitung aja yang 2-3 itu karena dia biasanya itu adalah haid. Karena Ibu pun mengatakan itu memang masa haid Ibu kan. Jadi hari yang jeda yang bersih itu tetap dihitung sebagai haid. Sampai ke 15 paling jauh, tapi kan nggak sampai segitunya ya, ada yang sampai segitunya. Maka hari ke-16 dia mandi suci kemudian sholat seperti biasa. Yang sholat itu berarti kalau keluar lagi istiadoh dia. Istiadoh berarti cebok, tes nggak hidup ya, tes dia cebok pakai softteknya terus sholat. 1 kali sholat, 1 kali wudhunya itu untuk 1 kali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Jika keluar darah ketika sholat cuekin aja karena memang kita lagi sakit gitu ya. Nah untuk sholat berikutnya yang sholat fardu baru kita cebok lagi, ganti lagi pempersnya ataupun softteknya, celana dalamnya, pakaiannya, baru sholat. Pakaian tuh kalau misalnya tidak terkena darah boleh dipakai terus, tapi kalau terkena darah harus diganti gitu ya. Udah Bu, siapa lagi tadi yang di sini? Ya Bu, ya Bu Eka. Waalaikumsalam. Oh ya, kalau
Kateter. Kateternya kertas. Oh. Kan kateter kan sebentar digantung. Iya, digantungin ya. Nanti kan kecium aroma itu kan, Iya. aroma pesingnya. Baik. Kalau ada orang yang lebih hafal Quran, itu diutamakan dia jadi imam ketimbang orang yang hafalannya cuma sedikit. Yang bacanya lebih bagus, dia yang diutamakan jadi imam ketimbang bacanya yang peletot-peletot, yang nggak jelas tajwidnya. Ya, bukan masalah umur. Ini bukan masalah umur siapa yang lebih tua terus dia jadi imam. Ini masalah dia pandai baca Qurannya betul atau tidak, dan masalah hafalannya lebih banyak siapa. Itu yang paling afdol dia menjadi imam. Ya, kalau masalah yang dia mempunyai ketidakmampuan untuk mengatur masalah najisnya, misalnya yang masih ada kateter dan sebagainya, itu tadi utamakan menjadi imam. Sebaiknya menjadi imam adalah orang yang tidak mempunyai seperti tadi ya, keterbatasan dalam masalah mengapakan najisnya. Jadi yang lebih utamakan sebenarnya orang-orang yang suci, yang tidak seperti itu. Kemudian juga orang yang cacat misalnya sholat, ataupun dia sholat dengan keadaan duduk sebabkan sakit kakinya, asam urat dan kaki osteoporosis dan sebagainya, itu tak diutamakan menjadi imam. Yang diutamakan menjadi imam adalah orang yang bisa berdiri sholatnya, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau tak ada laki-laki lain, barulah kita pilih beliau untuk jadi sholat menjadi imam. Tapi kalau ada laki-laki lain yang sehat walafiat, tidak membawa najis kemana-mana, dia yang harusnya sebagai jadi imam. Nah, itu satu. Kedua, sah nggak sholatnya orang yang membawa kateter ini kemana-mana? Sah saja, karena dia termasuk orang sakit dan dia itu adalah uzur baginya. Maka tetap dia harus sholat walaupun dalam keadaan bernajis atau membawa najis, seperti itu. Sama dengan orang yang memakai pampers, orang lanjut usia, dia pakai pampers. Sebab apa tadi? Ya karena pipis terus menerus, misalnya kan, sedikit terbatuk keluar pipisnya kan, kayak gitu, walaupun sedikit tapi terus menerus, dia berarti orang sakit. Nah, kalau orang sakit ini kayak manapun dia bernajis dan membawa najis, setelah dia berwudu tetap sah sholatnya, sebab dia sudah ma'fu anhu, dimaafkan. Ya, sama kayak orang yang ibu hamil atau ibu melahirkan, ibu sakit dan sebagainya, dalam rumah sakit kan rawat inap, pasang kateternya, tetap dia sholat. Kalau dia tidak haid, dan ini pas ya, pokoknya ibu-ibu sakit nih, perempuan yang sakit, bahkan bukan ibu-ibu, semuanya sakit, pasang kateter, tetap dia harus sholat walaupun dibawa bernajis atau membawa najis pakaiannya dan sebagainya. Sholat berjamaah tadi itu saya sebut. Kalau tak ada orang yang lebih layak, lebih suci dari segi masalah penghindaran najis, dia lebih utama dibanding bapak tadi. Tapi kalau tak ada, ya bapak tadi, hanya perempuan saja makmumnya, ya bapak tadilah jadi imam, nggak ada masalah, sah-sah saja sholatnya dia mengimami. Ini masalah afdolnya mana, ya? Oke, berarti tetap sholat ya ketika sudah walaupun dipasang kateter, ya kecuali orang nifas ya, nifas yang nggak sholat, gitu. Ada lagi pertanyaannya. Jadi orang-orang yang kayak stroke ya, tapi masih sadar, ingatan masih jalan, dia sholat dalam keadaan walaupun pampersnya berisi dengan kotoran. Kadangkala kalau misalnya ditinggalkan sama yang ngurusin, kan nggak sempat lagi kalau nungguin dia harus balik kemudian membersihkan dirinya, terus dia diwudukan dan dia sholat. Kadang-kadang tak sempat itu, tak terkejar dalam keadaan selesai diistinjakan, dicebok dan sebagainya, ya. Jadi sah-sah saja untuk orang yang seperti itu. Atau dia bisa memilih opsi satu lagi, dalam keadaan bersih setelah dicebokin, dipasangin pampers baru dan tidak kencing dan tidak buang air besar, dia sholat kan, ya. Bisa bisa dijamaknya sholatnya, karena jamak salah satu sebabnya jamak sholat itu boleh dalam keadaan orang yang susah membersihkan dirinya dari najis, ya, orang yang susah membersihkan dirinya dari hadas kecil. Nah itu seperti orang yang stroke tadi, boleh dia menjamak sholatnya. Kalau ingin sholatnya dalam keadaan bersih, setelah dicebok, diwudukan oleh yang membantunya,
dia boleh menjamaknya. Jadi yang bantunya cuma sekali aja bantu dia sholat. Tapi sholat apa yang diperbolehkannya? Sholatnya jamak. Subuh tidak bisa dijamak ya, zuhur dengan asar. Sholat ketika misalnya dia nunggu yang bantu dia bersihkannya datangnya pas asar, berarti dia niatkan langsung pas zuhur itu nanti aku mau jamak takhir, itu boleh. Tapi kalaupun misalnya dia nggak ada yang bantuin atau yang bantu nggak jelas jadwalnya, walaupun ada dalam pempesnya itu kotoran, boleh-boleh saja dia langsung sholat, karena dia sholat namanya sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu dalam keadaan apapun, tanpa istinja, tanpa berwudu, dalam keadaan dia mempunyai kotoran. Nah, sholat lihurmatil waqt ini ada dua pendapat setelah dilaksanakan, apakah nanti diqodho atau tidak setelah bersih misalnya ya. Ada dua pendapat. Satu dikatakan tidak perlu diulangi lagi sebab itu sudah dihitung, karena dia situasinya darurat, tak bisa membersihkan bawahnya dengan sendiri, istinja wudu nggak bisa sendiri, tapi waktu sholat sudah masuk, maka dan dihitung sholatnya itu karena sholat dalam keadaan darurat. Ada pendapat yang mengatakan setelah selesai kembali ke posisi, ke situasi dan kondisi yang normal, dia bisa dicebokin, dia diwuduin sama yang bersihin dia, maka diulangi lagi sholat yang tadi dilakukan dalam keadaan bernajis-najis pempersnya tadi ya. Udah Bu? Selesai? Jam berapa? Selesai ya? Ya, baik. Kita tutup dengan pembacaan doa.